Di tengah-tengah situasi pandemik ini, saudara, banyak orang yang justru semakin jauh dari Tuhan. Ya, mereka jauh dari Tuhan, mereka lari dari Tuhan, mereka tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka merasa sepertinya, ya mungkin karena masalah yang begitu berat yang mereka hadapi, mungkin karena sudah bosan, mungkin mereka sudah hopeless dan segala macam, mungkin karena masalah pekerjaan mereka dan segala macam. Tetapi ada janji Tuhan buat saudara, shalom Tuhan, airin Tuhan, damai Tuhan akan diberikan kepada saudara. Punya kedamaian, Anda punya ketenangan. Ketika Anda punya ketenangan, maka Anda punya akal sehat untuk berpikir. Anda punya ide-ide segar. Ketika Anda punya ide-ide segar, maka Anda bisa menghasilkan karya-karya dan sesuatu yang lebih baik lagi. Hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingin menyampaikan kepada saudara, ada satu damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ada satu damai yang dunia tidak bisa berikan, saudara, dan dunia tidak akan bisa menyamainya. Yaitu apa, saudara? Damai Kristus. Kepada Tuhan, tahun 2021, saudara yang dikasih Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang jauh dari damai Tuhan, mari datang kepada Dia, hampiri Dia. Maka Tuhan akan berikan damai sejahtera dalam hidupmu dan akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil sebuah tema khotbah firman Tuhan, orang jauh jadi dekat. Dan yang sudah dekat semakin melekat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak kita sama-sama membuka satu ayat dalam Efesus pasal 2 ayat 17. Efesus pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan, saudara. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sekali lagi, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara yang dikasih Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 17 ini punya latar belakang, ya. Kota Efesus adalah kota yang terpenting pada zaman itu. Ini kota dalam kekuasaan Romawi, wilayah Asia, ya, terletak di pantai barat Turki modern, ya. Jadi kurang lebih ini sekitar daerah-daerah Turki. Nah, kota Efesus ini, saudara, ini kota yang sangat indah, kota yang sangat besar, kota yang sangat makmur, kota yang sangat strategis sekali, ya, sangat strategis sekali. Dan menariknya, salah satu yang ada di kota ini, saudara, ada satu jalan yang indah. Lebarnya kurang lebih sekitar 27 meter. Ya, lumayan besar, ya. Lalu dipagari oleh tiang-tiang, terbentang dari kota yang satu sampai ke pelabuhan di jalur penghubung, saudara. Ya, mungkin ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi, yang membangun jembatan-jembatan untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lain, supaya itu bisa mempercepat juga roda ekonomi, juga semakin untuk bisa, ya, menjaga jarak, ya, jarak tempuh supaya lebih hemat, dan banyak faktor yang lain, saudara, ya, sehingga ada kesamarataan di setiap wilayah. Nah, itu visi yang bagus sekali. Di kota Efesus itu sudah ada satu jalan, dan itu menjadi akses yang sangat bagus dari seluruh wilayah, berbagai wilayah sekitar Efesus, bahkan dari kota-kota bangsa-bangsa asing masuk ke kota Efesus, dan mereka berkumpul di sana, sehingga kota Efesus ini menjadi kota perdagangan, ya, kota bisnis, makmur, kaya, saudara. Karena kota ini begitu menarik, kota ini begitu mewah, kota ini begitu indah, ini yang memberikan sebuah kesan penduduk kota Efesus, jemaat-jemaat yang ada tinggal di Efesus, ya, mereka merasa damai, mereka merasa tenang. Kenapa? Karena mereka tinggal di kota yang makmur, mereka berada di tempat yang begitu strategis, indah sekali, saudara. Ya, itu merasa tenang, karena saudara kalau tinggal di kota akses begitu mudah, bukan? Semuanya mudah. Kita mau kemana-mana gampang, banyak sekali akses-aksesnya, banyak sekali sarana dan prasarana yang kita mudah dapatkan. Jadi itu memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah damai yang sedang ditawarkan oleh manusia. Sebuah tempat yang nyaman, tempat yang bagus, tempat yang menarik, tempat yang mewah, sebuah lokasi, sebuah keadaan yang sangat menyenangkan, sehingga kalau kita memiliki itu, kita merasa damai. Itu yang pertama, saudara. Apakah benar damai inikah yang betul-betul membawa damai kepada kita? Yang kedua, saudara, Efesus
Banyak sekali di sana terjadi ya gap, ya ada gap. Gap yang paling terbesar yang terjadi di kalangan gereja adalah bahwa ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi mereka bikin gap, saudara. Kalau mereka menjadi orang Yahudi itu merasa damai. Kenapa? Karena diterima. Karena mereka diterima oleh masyarakat Yahudi sehingga mereka jadi nyaman gitu, saudara. Tidak dikucilkan, tidak didiskriminasikan. Ya, dan demi mendapatkan ya sebuah tempat di kalangan Yahudi, mau nggak mau mereka harus mematuhi syariat-syariat, ajaran-ajaran agama Yahudi. Salah satunya adalah harus disunat, saudara. Nah, itu tradisi Yahudi. Jadi sunat itu sebenarnya awal muasalnya tradisi Yahudi. Tidak ada tradisi sunat selain bangsa Yahudi. Kalau ada itu akhirnya adopsi, meniru saja. Dan sunat bagi kalangan Yahudi bukan cuma sekedar karena kesehatan semata-mata. Itu punya simbol perjanjian antara umat dengan Tuhan. Jadi maknanya lebih dalam dari hanya sekedar kesehatan, saudara. Jadi mereka senang banget kalau mereka diterima oleh masyarakat, mereka diterima oleh kalangan-kalangan dari Yahudi. Nah, bagi mereka yang tidak mau, bagi mereka yang tidak bisa mengikuti syariat agama Yahudi dan mereka yang tidak mau disunat, dikucilkan. Nah, itu persoalan, saudara. Kalau kita dikucilkan, tentu kita tidak akan merasa tenang hidup ini. Betul nggak, saudara? Kita didiskriminasi, kita ditolak, kita nggak diterima, kita dianggap lapisan kedua, ya, kita dianggap minoritas, kita dianggap ya sesuatu yang hina, tidak akan membawa damai. Jadi demi mendapatkan itu, ya udah, mereka yang ingin menikmati damai itu, lalu mereka merelakan dirinya untuk ikut tradisi Yahudi, ikut masuk jadi orang Yudaisme dan disunat, saudara. Yang ketiga, saudara, ini yang membuat damai di kalangan kota Efesus adalah bahwa di kota Efesus itu ada sebuah berhala. Itu berhala yang sangat terkenal, ya. Ada beberapa berhala di sana, ada banyak berhala-berhala yang cukup terkenal, tapi saya ambil satu saja, saudara, yaitu berhala Artemis, ya, patung Artemis. Ini patung wanita, saudara. Ya, mereka menyebutnya Artemis atau Diana. Ini patung kesuburan. Ini adalah dewa kesuburan, dewi kesuburan. Jadi mereka menggantungkan hidup mereka. Ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan bingung, mereka sedang ada problema yang begitu berat, khususnya ekonomi, mereka datang ke Dewi Artemis. Mereka masuk ke sana dan mereka memenuhi persyaratannya, ikutin maunya dari imam-imam Pak Dewi di kuil-kuil itu, dan mereka menyembah Artemis supaya diberkati, supaya dipelihara, supaya dilindungi, supaya mereka tidak kelaparan dan kekurangan. Damai ketika mereka mendapatkan pertolongan dari Dewi Artemis. Yang berikutnya, saudara, yang terakhir yang saya catat, yang saya pelajari, Romawi juga punya kuil-kuil khusus. Ya, kuil-kuil khusus untuk menghormati Claudius, Hadrianus, dan Severus. Jadi mereka mendirikan kuil-kuil untuk kaisar-kaisar mereka. Jadi kota Efesus menawarkan damai kepada umat Tuhan, kepada setiap orang. Silahkan pilih, mau yang pakai akses mana, mau yang mana untuk Anda dan saya untuk menikmati damai. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, seandainya kalau saudara tinggal di kota Efesus atau kita berada di kota Efesus pada saat itu, kira-kira saudara sendiri akan memilih yang mana? Yang membuat Anda bisa hidup damai, tenang. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti itu, Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan para rasul-rasul yang lain masuk melayani di kota Efesus, dan mereka memberitakan kabar damai yang berbeda. Yang berbeda, saudara. Yang berbeda. Dan puji Tuhannya, banyak sekali jemaat di kota Efesus akhirnya bertobat. Mereka akhirnya menerima Paulus dan mereka menerima Injil, karena banyak sekali para dukun-dukun, orang-orang hebat, ya, para cenayang-cenayang, ya, dari para kuil-kuil tersebut, ya, mereka ternyata bisa ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus beserta murid-muridnya yang lain. Sehingga mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan Paulus menyampaikan suratnya kepada Efesus dan mengatakan ayat tadi, saudara. Damai sejahtera kepada kamu yang jauh, damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ngomong-ngomong tentang istilah ada yang jauh, semakin jauh, yang dekat, semakin dekat, itu artinya apa, saudara? Cinlok itu, ya, cinta lokasi. Kalau udah jauh ya udah bye-bye, kalau dekat nah bisa jadian, nah itu, ya. Ada juga, saudara, istilah yang lain, ada yang jauh semakin dekat,
yang dekat semakin jauh. Nah ini kira-kira apa saudara? Tebak. Gadget saudara ya, gara-gara internet, betul nggak? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ada lagi saudara, jauh dekat sama saja, itu apa? Naik angkot saudara. Naik angkot, ya itu sekedar istilah yang agak mirip-mirip ya saudara. Tapi hari ini Tuhan menghendaki saudara dan saya, damai yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai yang membuat orang jauh jadi dekat. Dan yang sudah dekat semakin melekat. Itulah damai yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Saya percaya saudara, di tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang, dunia ini akan menawarkan banyak hal untuk memberikan damai kepada kita. Bahkan bisa jadi kita yang umat Kristen, kita Tuhan pun bisa tergoyahkan. Bisa jadi malah kita lompat pagar ya, dan kita akhirnya cari damai di luar Kristus. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingin menyampaikan kepada saudara, ada satu damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ada satu damai yang dunia tidak bisa berikan saudara, dan dunia tidak akan bisa menyamainya. Yaitu apa saudara? Damai Kristus. Shalom kepada saudara dan saya. Kata shalom itu dipakai dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Yunani itu airin saudara ya. Airin itu adalah kata damai juga. Nah, sebelum kita membahas maksud dari damai ini saudara, saya coba ingin membandingkan saudara, bahwa ketika dunia ini dilanda oleh COVID-19, maka tidak ada cara lain bagaimana caranya manusia untuk bisa bersatu, bisa berkumpul, bisa diterima, dan mereka bisa akhirnya yang jauh bisa jadi dekat. Maka mereka harus bergantung penuh dengan internet. Betul tidak? Mereka harus punya gadget, mereka harus bisa bergantung dengan internet. Dan saudara bisa perhatikan, ya, di rumah, satu rumah saudara, kita bisa saja nggak omongan, kita bisa saja satu rumah, satu keluarga, kita bisa saja masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam saudara, semuanya sibuk dengan gadgetnya, semua sibuk dengan internetnya. Betul nggak? Ya, internet membawa sebuah kesatuan bagi dunia ini. Dan karena internet kita bisa Zoom, bisa YouTube, kita bisa menonton TV kabel ya. Karena internet menyatukan semuanya, sehingga seakan-akan internet menjadi jawaban terhadap masalah yang terjadi di dunia ini, khususnya ketika mengalami COVID-19. Begitu bergantungnya kita dengan dunia internet, begitu bergantungnya kita dengan dunia gadget. Betul tidak? Ya, bagi kita yang sekolah saudara, ya memang ada sekolah yang akhirnya mengurangi biaya SPP-nya ya, segala macam. Mereka belajar di rumah, ya jamnya juga belajar dikurangin, materi pelajaran juga akhirnya tidak sepenuhnya diberikan. Ya kelihatannya dikurang-kurangi menghemat ya saudara, tapi faktanya biaya lebih bengkak. Kenapa? Karena biaya buat internet, biaya buat wifi, betul nggak? Itu lebih besar saudara. Nah yang kedua saudara, Corona. Corona ini saudara, ini juga membuat kita seperti jadi ada gap, saudara. Ya, bisa seperti jadi ada gap. Artinya apa? Bagi orang terpapar virus corona, saudara, beberapa bulan sebelumnya, kalau sekarang mungkin sudah agak mulai, orang sudah mulai dewasa memahami ini. Tapi awal-awal saudara, begitu ada orang yang terinfeksi corona, dimusuhin. Betul nggak? Semua orang nggak akan mau terima. Ya, waduh, saudara bisa merasakan diskriminasinya seperti apa, saudara bisa merasakan seperti apa penolakan masyarakat. Ini mirip seperti situasi di Efesus. Kalau kamu nggak ikutin apa yang jadi ajaran Yahudi, kamu akan diskriminasi. Nah, corona ini ternyata bisa mendiskriminasi, ya kan? Padahal corona kalau nyerang kita nggak pandang bulu kan, siapa saja bisa kena. Tapi kitanya justru malah menjadikan orang lain jadi kita singkirkan. Nah, ini persoalan saudara. Jadi seolah-olah yang tidak kena corona itu merasa lebih damai dalam tanda kutip. Mereka merasa lebih senang, lebih tenang saudara. Mereka yang terpapar jadi tidak tenang. Selain itu juga corona ini juga kan bisa bikin kita jaga jarak. Betul nggak? Physical distancing. Betul nggak? Jaga jarak. Orang nggak mau mendekat saudara. Kenapa? Karena takut kena virus corona. Ini penyebab, ini masalah saudara yang terjadi karena virus corona. Terlepas dari COVID-19 ini yang memang kita semua berdoa supaya ini segera berlalu. Tapi tahukah saudara, lewat virus corona ini ada sisi yang baik juga. Kenapa?
Karena dengan adanya COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, pada akhirnya seluruh orang berpikir yang sama. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. Dan mereka berusaha mencari cara. Dan mereka coba dengan vaksin, saudara. Kita bersyukur kalau vaksin ini memang bisa jadi alat Tuhan untuk membawa kabar baik buat kita semua. Vaksin untuk menolong semua orang. Dan semua orang berpikir bersama-sama, mereka saling menjaga, ya. Dengan adanya virus corona ini solidaritas juga semakin terbangun. Satu sisi ada yang diskriminasi, tapi sisi yang lain dengan corona ini mereka bisa saling kompak, saling menjaga. Ayo dong, kita sudah jaga baik-baik, yang lain juga saling menjaga. Kita saling menghormati, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ayo kita bersatu hati, bersama-sama kita menyelesaikan COVID-19 ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi saya sudah jelaskan, saudara, manusia di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini mereka bergantung sekali kepada internet. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingin berkata, saudara, mari kita bergantung kepada Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari internet, saudara. Betul tidak? Tuhan yang ada di sorga, Dia adalah Tuhan yang akan menurunkan kemampuan, kekuatannya untuk menolong saudara dan saya dengan menurunkan damai sejahteranya, sehingga dengan damai yang Tuhan berikan itu membuat Anda dan saya tidak lagi mencari sumber damai yang lain. Kenapa? Karena damai Tuhan cukup bagi kita. Damai yang dari Tuhan itu memuaskan kita. Damai yang dari Tuhan itu menyelamatkan kita. Itu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini dalam Efesus pasal 2 ayat 17, ada dua hal penting yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, saudara, damai Tuhan kepada saudara yang jauh, damai Tuhan kepada saudara yang dekat. Secara teologis, yang jauh yang dimaksud adalah orang-orang yang non-Yahudi. Mereka yang di luar Yahudi, itu dianggap sebagai orang jauh. Yang dekat adalah orang-orang Yahudi. Tetapi pesan Tuhan di balik ini, saudara, di tahun 2021 ini, ketika saudara dan saya menjalani hidup ini, ada damai Tuhan kepada saudara yang jauh. Itu bicara tentang apa? Orang-orang yang memang mereka menderita, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami masalah yang berat. Orang-orang yang mencari damai, tetapi damai yang bukan dari Tuhan, sehingga karena itulah mereka bisa mengalami kesulitan demi kesulitan dan kesulitan demi kesulitan. Saudara, 1 atau 2 hari yang lalu tiba-tiba di kantor gereja ada seseorang, saya nggak kenal dari mana, datang menemui saya. Dia cerita tentang masalah dia, tentang rumah tangga dia. Dan herannya, saudara, orang ini adalah orang yang mengenal Tuhan, orang Kristen, tetapi dia sudah jauh dari Tuhan. Dia jatuh dalam dosa, dia hidup dalam perjudian, dia hidup dalam perselingkuhan, dan rumah tangganya kacau. Dia tadinya aktif pelayanan luar biasa. Tetapi saudara, karena dia jauh, justru dia makin mengalami situasi yang berat. Dan dia datang, sekarang saya sedang menghadapi perceraian. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung, saya takut, saya nggak tahu harus berbuat apa. Karena istrinya pun mengalami selingkuh juga, saudara. Jadi ini suami selingkuh, istri selingkuh. Orang-orang seperti ini adalah yang dikategorikan orang yang jauh. Mereka yang menghindar dari Tuhan. Di situasi kondisi COVID-19 ini, di tengah-tengah situasi pandemik ini, saudara, banyak orang yang justru semakin jauh dari Tuhan. Ya, mereka jauh dari Tuhan, mereka lari dari Tuhan, mereka tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka merasa sepertinya, ya mungkin karena masalah yang begitu berat yang mereka hadapi, mungkin karena sudah bosan, mungkin mereka sudah hopeless dan segala macam, mungkin karena masalah pekerjaan mereka dan segala macam. Tetapi ada janji Tuhan buat saudara, shalom Tuhan, airin Tuhan, damai Tuhan akan diberikan kepada saudara. Kembalilah kepada Tuhan, tahun 2021, saudara yang dikasih Tuhan yang jauh dari Tuhan, yang jauh dari damai Tuhan, mari datang kepada Dia, hampiri Dia. Maka Tuhan akan berikan damai sejahtera dalam hidupmu dan akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jangan lagi berbuat dosa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Dia, saudara. Karena hanya dekat Allah saja kita damai dan tenang. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang kedua, saudara, yang terakhir, saudara, damai kepada yang dekat. Nah, ini adalah orang-orang yang kita kenal. Kita orang Kristen. Kita orang-orang yang percaya Yesus. Kita orang-orang yang menyembah Tuhan. Kita orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita kenal Dia, semestinya tandanya adalah maka saudara semakin dekat dan semakin lekat. Ya, semakin lekat, saudara, bukan semakin jauh. Saya khawatir, saudara, ini bisa terjadi. Ya, justru di kalangan-kalangan Kristen yang malah semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kalau damai yang dari Tuhan benar-benar kita nikmati, saya yakin dan percaya Anda dan saya di tahun 2021 ini
kita semua gereja Tuhan, hai jemaat Tuhan, semakin lekatlah dengan Tuhan. Amin. Dan buktinya kalau kita semakin lekat dengan Tuhan, saudara, tandanya adalah maka Anda dan saya akan membawa damai. Shalom Tuhan, kehadiran saudara dan saya membawa damai kemanapun kita berada. Damai tidak selalu pasif. Tidak pasif, saudara, artinya ketika tenang, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kendala, maka kita bisa tenang. No. Justru di tengah-tengah situasi kondisi yang berat sekalipun, dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita masih bisa tenang dan damai. Kita masih bisa menikmati shalom Tuhan dalam keadaan apapun. Dan itu akan menguatkan saudara untuk melewati segala masalah apapun. Karena ketika saudara punya kedamaian, Anda punya ketenangan. Ketika Anda punya ketenangan, maka Anda punya akal sehat untuk berpikir. Anda punya ide-ide segar. Ketika Anda punya ide-ide segar, maka Anda bisa menghasilkan karya-karya dan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Ya, tapi kalau kita tidak damai, kita tidak tenang, maka kita jadi panik, takut, khawatir, akhirnya ide-ide kita terbatas. Kita tidak sanggup lagi berbuat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, ketika kita menikmati shalom Tuhan, airin Tuhan, damai dalam hatimu dan hatiku, maka kita bukan lagi menjadi orang-orang yang menjadi gap. Kita tidak akan lagi mencibir atau mendiskriminasi atau menolak. Saudara, ini satu hal fenomena yang luar biasa di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Gereja Tuhan hari-hari ini dengan adanya pandemik tidak ada lagi pandang merek sinode, saudara. Semua orang disatukan dalam ibadah. Setiap minggu semua gereja menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil di media-media sosial mereka. Dan kita sebagai jemaat, ya, kita nggak perlu lagi harus, oh ini gereja mana, itu pendeta mana. Kita yang rindu semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin cari kebenaran. Kita rindu sumber damai sejahtera, yaitu firman Allah, Yesus Kristus yang bersabda. Kita sambut itu semuanya. Kita belajar firman, saudara. Bukan hanya hari Minggu, bahkan bisa hari-hari yang lain. Kita bisa ikuti walaupun dari gereja mana. Kita bisa nikmati ibadahnya, saudara. Kita diberkati. Tidak ada lagi pandang gereja mana gereja ini, seperti lagu yang ku tak pandang dari gereja mana, asalkan kau berdiri di atas firman-Nya. Amin, saudara. Kalau hatimu dan hatiku ada dalam kasih Yesus, maka kita akan membawa damai. Kita nggak pandang lagi siapa dia. Kita pandang hanya Yesus. Selama firman itu diberitakan untuk memberitakan Yesus Kristus sumber damai, dan firman itu diberitakan untuk mengajak saudara dan saya bukan bermusuhan, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat, kita menjadi kesaksian, hidupmu dan hidupku bisa menjadi pembawa damai kepada setiap orang, dan damai yang kita bagikan itu bisa memberkati dan menolong orang lain. Kalau gereja atau hamba Tuhan atau gereja manapun yang menyampaikan kabar baik itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Amin. Jadi akhir kata, saudara, tetap semangat di tahun 2021 ini. Damai Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom.